Bab 861. Meskipun teknologi jiwa telah maju di benua itu, kedudukan sosial para guru jiwa tidak semegah 10.000 tahun yang lalu. Namun, di Douluo benua, menjadi guru jiwa masih merupakan profesi yang paling mulia. Itu tidak berubah sejak dulu. Jiwa bela diri setiap orang akan terbangun ketika mereka berusia 6 tahun. Semua orang berdoa dan berharap mereka bisa menjadi guru jiwa. Mayoritas dari mereka akan pulang ke rumah dengan harapan mereka hancur. Tetapi di dalam hati mereka, status penguasa jiwa tetap sama dari awal sampai akhir. Ketika mereka melihat Sol Douluo 8 cincin dan merasakan kekuatannya yang kuat dan sikap yang mengesankan, selain terkejut dan ketakutan, mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang lebih besar lagi. Tuan jiwa berpangkat tinggi bukanlah pemandangan biasa. Ini adalah Douluo jiwa berdering 8. Seseorang yang akan dianggap di antara para penguasa jiwa top di seluruh benua. Selain itu, dia juga dari Tang Sekte. Tetapi apakah dia pejuang Tang Sekte juga? Tidak semua orang tahu tentang Battle Soul Hall Tang Sekte. Tetapi mereka yang tahu mengerti bahwa Aula Perang Dewa Federasi dan Aula Pertempuran Tang Sekte adalah organisasi terkenal para penguasa jiwa di benua itu. Kekuatan gabungan mereka sangat kuat. Sekte Tang telah ada selama 20.000 tahun. Itu memiliki kedudukan sosial yang memiliki reputasi baik. Nenek moyang pendiri Tang Sek, Tang San adalah kepribadian yang luar biasa dari generasinya. Orang lain yang sama-sama luar biasa adalah pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo, Huo Yuhao yang juga dari Tang Sek. Dibandingkan dengan Tuan Jiwa belaka, Tang Sekte lebih dari sebuah teka-teki dan memiliki bangsawan elitis kepada mereka. Itulah sebabnya ketika Tang Wulin mengungkapkan identitasnya, kebencian warga kerusuhan agak tenang. Kamu, hak apa yang kamu miliki untuk menangkapku? Kami di sini hanya untuk penjelasan dari Asosiasi Pandai Besi. Bahkan jika Anda dari Tang Sekte, Anda tidak bisa seenaknya menuduh orang baik. Meskipun dipegang oleh Tang Wulin, pria itu masih mencoba untuk berbicara jalan keluar. Dia jelas dikirim oleh Asosiasi Pandai Besi. Semuanya. Jangan percaya apapun yang dia katakan. Lebih jauh lagi, salah satu pelaku yang dijerat oleh tanaman merambat Kaisar Blue Silver juga berteriak. Tang Wulin tertawa dingin. Aku akan memberitahumu segera mengapa aku meraihmu dan temanmu. Pertama, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada semua orang. Apakah ada yang mengenali orang ini yang saya miliki dalam genggaman saya sekarang? Meskipun lusinan pria ini meminta perhatian, cahaya yang menyilaukan dari cincin jiwa Tang Wulin memiliki efek menenangkan pada kerumunan sehingga emosi mereka tidak gusar seperti sebelumnya. Seorang warga yang berdiri di dekat Tang Wulin berkata, "Saya tidak." Dia tidak terlihat akrab. Tang Wulin merendahkan suaranya dan berkata, "Selusin pria ini adalah orang-orang yang membuat kebisingan paling baru. Heaven Door City telah dilanda bencana besar. Padahal ini seharusnya ketika semua orang harus bekerja sama untuk mengatasi tragedi ini. Sebaliknya, mereka menghasut semua orang untuk datang dan membuat masalah di sini. Para penjahat yang melancarkan serangan mendadak datang ke Asosiasi Pandai Besi. Tapi mari kita pikirkan ini dengan tenang. Apakah kedatangan mereka di Asosiasi Pandai Besi berarti bahwa mereka berasal dari Asosiasi Pandai Besi? Tidakkah menurut Anda pelakunya tahu tentang sistem pengawasan di kota Heaven Door? Jika kita simpulkan lebih lanjut, jika para penjahat ini mengunjungi sebuah restoran atau tinggal di sebuah hotel, apakah ini berarti bahwa restoran atau hotel itu sekarang adalah kaki tangan mereka? Ada beberapa di antara Anda yang mungkin menjalankan bisnis. Orang-orang yang saya tangkap ini menggerakkan emosi semua orang dengan sengaja. Ini pada saat-saat genting seperti sekarang. Ketika kekuatan kolektif kita diperlukan untuk mengatasi bencana dan membangun kembali rumah. Kita perlu bertanya pada diri kita motif untuk menciptakan pemandangan seperti itu. Saat ia mengatakan ini, Tang Wulin mencabut komunikator mikro dari telinga orang itu. Dengar, semuanya. Apa ini? Ini adalah komunikator mikro. Itu tidak murah. Harganya 30.000 koin federasi per set. Dan yang dimiliki orang ini adalah model kelas atas. Fitur anti kemacetannya luar biasa yang akan menelan biaya 50 hingga 60 ribu koin federasi. Bolehkah saya bertanya? Sebagai warga negara biasa,
Akankah Anda membutuhkan hal seperti itu? Anda dapat memeriksa sendiri dan menemukannya di telinga orang-orang ini yang telah saya tangkap. Lihat apakah ada komunikator seperti itu. Warga sekarang telah berubah menjadi keriuhan suara. Semakin ingin tahu di antara mereka dengan cepat menemukan komunikator di telinga orang yang ditangkap dan mengangkat perangkat untuk dilihat semua orang. Ada. Memang ada. Mereka terlihat seperti model yang sama. Tang Wulin tersenyum tipis. Mati itu dilemparkan. Mereka menghasut semua orang untuk datang membuat keributan di sini. Niat mereka harus dikutuk. Menurut pendapat saya, merekalah yang sangat dicurigai sebagai kaki tangan para penjahat. Saya akan menyerahkannya ke polisi nanti. Kami akan mendapatkan kebenaran setelah interogasi menyeluruh. Saya tahu semua orang kesal setelah Heaven Doe City dilanda bencana yang begitu serius. Inilah tepatnya mengapa kita tidak seharusnya melakukan tindakan yang membuat orang yang kita sayangi sedih dan mendukung musuh. Saat dia mengatakan ini, Tang Wulin menarik cincin jiwanya. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada polisi. Dengan bantuan kerumunan, mereka mengumpulkan selusin pria berwajah pucat ini. Tidak, aku bukan penjahat. Aku bukan penjahat. Seseorang memberi saya uang untuk membuat kekacauan dan memimpin semua orang di sini untuk membuat keributan. Seorang pembuat masalah dengan disposisi yang lebih lemah akhirnya mogok. Semua orang tahu apa akibatnya jika mereka dinyatakan bersalah sebagai penjahat serangan teror. Ketika salah satu dari mereka mogok, perlawanan yang lain mulai goyah juga. Kerumunan di sekitar mereka jatuh dalam kegemparan. Dengan hasil yang menguntungkan, Tang Wulin telah mencapai tujuannya. Sementara polisi menangani masalah ini, Tang Wulin mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar dari kerumunan diam-diam. Dia mengambil jalan memutar dan langsung menuju pintu belakang asosiasi pandai besi. Pada saat yang sama, ia memutar nomor Zhen Hua. Telepon berdering, dan tawa hangat Zhen Hua mencapai telinga Tang Wulin. Aku tahu itu kamu. Sejak kapan Anda mempelajari keterampilan menyamar? Ketika saya melihat Anda melepaskan 8 cincin jiwa, saya terkejut. Hah, kamu tahu itu aku? Kata Tang Wulin dengan kaget. Zhen Hua tersenyum dan berkata, kamu bajingan kecil. Baiklah, masuk dan bicara. Saya sudah mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Dia masih berbicara ketika pintu belakang terbuka. Orang yang tampak familiar ada di pintu. Tetapi Tang Wulin tidak bisa mengingat nama orang itu. Tang Wulin buru-buru masuk. Dia sedikit terkejut dari nada suaranya di komunikator. Suasana hati Paman Master tampaknya baik. Mungkinkah dia tidak tergerak terlepas dari keadaan di luar? Jika demikian, ia perlu memperbaiki sikapnya. Mereka naik lift dan pergi ke lantai tempat Zhen Hua berada. Ketika dia memasuki kantor Zhen Hua, Tang Wulin terkejut. Pengrajin ilahi Zhen Hua tidak sendirian di kantornya. Ada sebanyak 6 orang lainnya. Ada orang lain yang akrab dengan Tang Wulin. Itu adalah guru lainnya, Master Sekte Tubuh, Mu Ye. Ketika dia melihat Tang Wulin, Mu Ye tidak bisa menahan ejekannya. Dasar bocah nakal. Kau telah menghancurkan rencana kami saat kau kembali. Jika Anda belum melepaskan Grace Blue Silver Anda, saya bahkan tidak akan menyadari bahwa itu adalah Anda. Guru, Paman Master. Tang Wulin sedikit bingung. Selain kedua orang ini, yang lain, 2 pria dan 2 wanita, duduk di kantor. Mereka tampak setengah baya. Salah satu pria setengah baya berkata dengan tak berdaya. Kami memiliki operasi sengatan yang cukup baik. Sekarang semuanya sia-sia. Tang Wulin tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan terkejut. Apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang yang membuat keributan di sana diatur oleh Anda? Zhen Hua tertawa histeris. Tidak juga. Kami tidak bosan. Kami hanya mengalahkan mereka di pertandingan mereka sendiri. Kultus Roh Kudus menemukan beberapa umat awam untuk membuat keributan. Tujuan mereka jelas untuk menarik saya keluar untuk meluncurkan serangan mendadak pada saya. Orang yang meluncurkan serangan mendadak kepadaku kemungkinan besar adalah beberapa anggota berpangkat tinggi dari Roh Kudus. Kami hanya bekerja sama dengan akting mereka. Ketika kerumunan mencapai pintu masuk utama kami atau bahkan menerobos pintu yang terkunci, itulah saatnya saya akan keluar. Tetapi semua ini sekarang telah digagalkan oleh Anda. Bocah nakal.
ketika mereka melihat penampilan jiwa Douluo. Bahkan jika mereka ingin bertarung denganku, mereka pasti telah mengubah rencana mereka. Bab 862. Setelah mendengar kata-kata Zhen Hua, Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pahit. Jahe tua ternyata lebih panas dari yang baru. Dia berpikir bahwa dia telah menyelesaikan segala sesuatunya dengan sempurna. Tetapi dia tidak mengharapkan ini menjadi jebakan yang dibuat oleh pamannya dan yang lain untuk pemujaan Roh Kudus. Zhen Hua menghapus senyum di wajahnya. Kejadiannya sangat serius sekarang. Saya tidak pernah berharap Roh Kudus berkultus seberani ini. Wulin, kamu juga sudah lama pergi. Bagaimana pelatihan militer yang dikirim akademi untuk Anda ikuti? Tang Wulin merasa bahwa tidak pantas baginya untuk mengungkapkan terlalu banyak di depan orang banyak ini. Dia hanya berkata, "Saya belajar banyak dari itu. Bukankah saya datang untuk melihat Anda segera setelah saya kembali?" Zhen Hua mengangguk. "Di sini, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada semua orang." Saat dia mengatakan ini, dia menunjuk kedua wanita paruh baya dan berkata, keduanya berasal dari Battle God Hall. Mereka berdua dewa perang. Tang Wulin tidak sepenuhnya mengerti tentang Battle Soul Hall. Ada total 18 dewa perang di aula. Dan mereka itu andalan. 18 dewa perang semuanya adalah para ahli yang memegang pangkat judul Douluo. Mereka menerima pesanan langsung dari Parlemen Federasi. Dikatakan bahwa Battle God Hall memiliki kekuatan tempur yang bahkan melampaui 18 dewa pertempuran. Seperti apa kekuatan tempur superior itu? Tang Wulin tidak tahu. Kedua wanita paruh baya itu tidak tampak terlalu luar biasa. Dengan perkenalan Zhen Hua, Tang Wulin mengetahui bahwa salah satu dari mereka adalah Tang Liyue. Dan yang lainnya adalah Su Xuan. Judul Tang Liyue adalah Ice Moon. Sedangkan Su Xuan adalah Morning Chat. Mereka berdua benar-benar titel Douluos. Zhen Hua menunjuk ke pria paruh baya lainnya dan berkata, "Ini adalah surga Sein Douluo. Su Sengkun dari Spirit Pagoda." Sementara dia berbicara, Zhen Hua jelas lebih serius daripada ketika dia memperkenalkan dua dewi pertempuran dari Battle God Hall sebelum ini. Tang Wulin buru-buru berkata, "Salam, Yang Mulia." Su Sengkun memandang Tang Wulin dengan minat yang gelisah dan mengangguk ke arahnya. Zhen Hua tersenyum dan berkata, "Brother Su adalah salah satu dari 4 roh besar pagoda roh saat ini." Jantung Tang Wulin berdetak kencang. Dia tahu lebih banyak tentang pagoda roh daripada balai dewa perang. Organisasi Spirit Pagoda cukup kompak. Ketika Parlemen Federasi dibentuk saat itu, mereka meniru struktur eselon atas pagoda roh. Spirit Pagoda memiliki 36 penatua. Pada awalnya, jabatan para tetua dipegang oleh individu-individu yang berkuasa dari semua pihak. Tetapi seiring perkembangan zaman dan semakin pentingnya pagoda roh di benua itu, secara bertahap ia berubah menjadi badan yang mandiri. Meski begitu, pagoda roh masih memiliki Dewan 36 penatua yang akan menangani semua keputusan penting. Ada beberapa perwira atasan di atas dewan. Ini termasuk guru pagoda roh, 2 wakil pagoda master, dan 4 roh. Mereka membentuk 42 anggota secara total. Dan mereka bersama-sama membentuk pejabat superior organisasi. Pagoda roh adalah organisasi yang relatif demokratis. Bahkan Master Pagoda tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Namun, Master Pagoda memiliki hak untuk memveto, yang merupakan kekuatan terbesar yang dipegangnya. Wakil Pagoda Master dan para roh memiliki 2 suara masing-masing, yang hanya 1 suara kurang dari 3 suara guru pagoda. Setiap penatua dewan memiliki 1 suara. Setiap kali ada keputusan penting yang harus diambil, sudah saatnya pemilihan kolektif dilakukan. Untuk 2 wakil pagoda masters dan 4 roh, mereka harus membuat semacam kontribusi besar untuk pagoda roh untuk dipilih. Namun, hal yang lebih penting adalah bahwa mereka mewakili kekuatan tempur puncak Spirit Pagoda. Mereka adalah tuan yang setidaknya peringkat Hyper Douluo. Dengan kata lain, basis kultivasi dari surga Sein Douluo Luo Sengkun sebelum dia bahkan telah melampaui Master Sekte Tubuh Muye. Adapun kekuatan tempur keseluruhannya, Zhen Hua mengalihkan perhatiannya ke orang terakhir. Dari ekspresinya, Tang Wulin bisa melihat beberapa elemen penghormatan.
dengan status Zhen Hua sebagai pengrajin ilahi dari generasi di benua itu. Sungguh mengejutkan bagi Tang Wulin untuk melihatnya menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Seberapa terhormat orang ini? Dia bukan satu-satunya. Bahkan Mu Ye di sampingnya. Ketika tatapannya jatuh ke orang terakhir ini, menunjukkan ekspresi aneh. Apa yang dilihat Tang Wulin di wajahnya adalah teror. Tanpa ragu, baik Zhen Hua dan Mu Ye, mereka bisa mengguncang 4 lautan dengan injakan kaki mereka. Tidak terbayangkan bagi seseorang untuk dapat memperoleh reaksi seperti itu dari mereka. Pria paruh baya itu bertubuh ramping. Dia tampan, dengan mata indah dan lembut, dan bulu mata panjang seperti Tang Wulin. Meskipun dia tampak berusia 40-an, dia masih dipenuhi dengan karisma duniawi dari seorang pria paruh baya. Duduk di sana, dia tidak melepaskan aura yang kuat dan mengesankan. Juga tidak menarik perhatian sebanyak yang lain sebelumnya. Namun, ketika tatapan Tang Wulin jatuh padanya, dia tidak bisa tidak merasa terdorong. Zhen Hua berkata, "Wulin, aku harus memberitahumu. Pria ini entah bagaimana berhubungan denganmu." "Terkait dengan saya," kata Tang Wulin dengan heran. Pria paruh baya berseri-seri padanya, mengungkapkan gigi putihnya. "Saya pikir saya akan memperkenalkan diri. Saya Zhang Xin. Kami berdua dari Sekte Tang." Zhang Xin. Nama ini tidak diragukan lagi asing bagi Tang Wulin. Jika mereka memiliki sesuatu yang sama, akan ada lebih banyak goresan pada karakter nama mereka. Zhen Hua berkata, "Senior Zhang adalah wakil ketua aula-aula Tang Sek Douluo Hall. Judulnya Amorous." Ketika Zhang Xin mendengar judulnya sendiri, ia segera batuk 2 kali. Dia tampak malu. Zhen Hua cepat berhenti. Lalu dia berkata dengan canggung, "Maafkan aku. Saya lupa bahwa Anda tidak suka judul Anda disebutkan." Saat ini, Tang Wulin tidak menyadari perasaan Zhang Xin terhadap judulnya sendiri. Dia benar-benar kagum dengan kata-kata Aula Douluo. Dia sangat akrab dengan struktur batin Tang Sekte. Ada 3 ruang dalam dan 3 ruang luar. Dia adalah anggota dari salah satu dari 3 ruang batin, Battle Soul Hall. Secara berurutan, 3 aula dalam adalah aula ibadah, aula pertempuran jiwa, dan aula penegakan. Namun, ada kekuatan lain yang lebih tinggi di atas ketiganya dalam Sekte Tang. Dan itu adalah aula Douluo. Dikatakan bahwa hanya para penyembah aula ibadah yang dapat dipromosikan menjadi aula Douluo. Master Douluo Hall adalah Master Tang Sek saat ini. Hebatnya, orang di depannya adalah wakil ketua aula Douluo Hall. Itu berarti bahwa tidak ada seorang pun di atasnya selain Master Sekte. Setelah dia pergi ke Star Luo Empire, Tang Wulin tahu betul bahwa tidak hanya Tang Sekte memiliki banyak pengaruh di benua Douluo. Statusnya bahkan lebih tinggi di benua Star Luo. Zhen Hua menyebut Su Sengkun sebagai saudara Su. Tetapi dia menyebut Zhao Douluo Zhang Xin senior yang mesum ini. Perbedaan antara keduanya sangat bagus. Tanpa ragu, Douluo asmara ini tidak semudah dia muncul. Semua salah Master Hall karena memberiku gelar seperti itu saat itu. Aku akan malu seumur hidup. Wulin, Anda tidak perlu memanggil saya Yang Mulia atau semacamnya. Dan juga tidak perlu memanggil saya dengan judul saya. Panggil saja saya Zhang Tua. Master Wakil Aula Douluo Hall ini memiliki nada yang mudah dan ramah kepadanya. Dia selalu tersenyum. Tetapi Tang Wulin tidak berani melakukan apa yang dia sarankan. Dia buru-buru berkata dengan hormat. Tang Wulin membayar wakil aula menguasai rasa hormatnya. Teman-teman Zhang Xin menyeringai. "Ini adalah kali pertama kita bertemu. Biarkan saya memberi Anda hadiah." Ketika dia mengatakan ini, dia mengangkat tangan dan benda kecil terbang ke Tang Wulin. Tang Wulin buru-buru menangkapnya dan menemukannya berupa piring bundar kecil. Piring itu dibuat dengan indah. Dan jelas ada sirkuit jiwa yang terkandung di dalamnya. Itu tampak sangat indah di luar. Satu sisi berwarna biru sedangkan yang lain berwarna merah. Kata Tang diukir di kedua sisi. Segel Ichevire Tang Sekte. 5 judul Douluos lainnya, termasuk Su Sengkun berseru kaget. Bahkan 2 wanita, Ice Moon Douluo Tang Liyue dan Morning Chat Douluo Su Suan menunjukkan kekaguman di wajah mereka. Mereka tampaknya tidak dapat menahan diri. Segel Ichevire Tang Sekte.
Meskipun Tang Wulin adalah murid Tang Sekte, dia tidak tahu apa ini. Namun, dia pintar. Dia segera membungkuk dalam-dalam dan, dengan hormat, berkata, "Banyak terima kasih kepada Wakil Ketua Balai untuk hadiah." Dia tidak memiliki keberanian untuk menyebut Zhang Xin sebagai Zhang Tua. Zhang Xin tersenyum. "Tidak apa. Ini diberikan kepadamu oleh Aula Master melalui saya. Aku hanya melakukan kebaikan tanpa menyusahkan diriku sendiri. Apapun yang Anda terima adalah apa yang pantas Anda dapatkan." Hall Master. Ketua Balai tahu tentang saya. Identitas Master Tang Sek Douluo Hall saat ini tidak diketahui oleh sebagian besar judul Douluo. Biarkan Tang Wulin sendiri. Hanya beberapa elit di benua itu yang tahu identitas Tuan Aula misterius ini. Zhang Xin berkata, "Ketika kamu bebas, datang dan kunjungi Aula Douluo. Dan bawa segel Tang Api Sekte Tang denganmu. Akan ada seseorang di sana untuk mengajari Anda cara menggunakannya. Pertahankan dengan baik. Jika Anda kehilangan itu, maka Anda juga akan kehilangan kesempatan ini." Dimengerti. Tang Wulin menanggapi dengan hormat. Dia kemudian pergi dan berdiri di belakang Mu Ye dan Zhen Hua. Tidak ada keraguan bahwa semua orang yang hadir di sini adalah seniornya. Ini bukan tempat baginya untuk duduk. Zhen Hua berkata sambil tersenyum. "Saya berpikir bahwa dengan senior Zhang mengambil alih perintah pribadi kali ini, kita mungkin hanya bisa menangkap ikan besar. Tetapi saya tidak berharap rencana kita digagalkan secara tidak sengaja oleh Wulin. Semuanya. Mengapa kita tidak makan siang dulu? Mu Ye, aku khawatir aku akan merepotkanmu lagi." "Baiklah," jawab Mu Ye ketus. Lalu melirik Tang Wulin. "Anak muda, datang dan bantu aku." Bab 863. Bibir Zhang Xin tersenyum tipis ketika dia menyaksikan Mu Ye membawa Tang Wulin ke dapur. Seseorang dari sekte tubuh akhirnya menjadi bijak. Dia juga sangat beruntung. Zhen Hua tertawa ketika berkata, "Saya juga sangat terkejut. Saya tidak berharap sekte Tang untuk menghargai Tang Wulin sebanyak itu. Terus terang, saya juga sangat memikirkan anak ini. Saya mendengar dari Mu Chen bahwa dia sudah dekat dengan pangkat Saint Craftsman. Saya pikir dia akan berkonsultasi dengan saya tentang informasi tentang itu segera." "Saint Craftsman? Berapa usianya?" Su Sengkun berbicara dengan takjub. Zhen Hua dengan sombong menjawab, "Alam telah sangat memberkati bocah itu. Tidak ada pandai besi dengan potensi perbaikan surgawi di benua. Kecuali dia. Apa pentingnya perbaikan surgawi?" Semua orang bisa melihat bahwa Zhen Hua mengatakan ini karena dia terlalu malu untuk menyombongkan diri. Tang Liyue dan Zhu Sui cocok dengan tatapan satu sama lain. Cahaya bersinar di kedalaman mata kedua wanita itu. Zhang Xin sepertinya selalu berseri-seri. The Sekte Tang menghargai dia lebih dari yang bisa Anda bayangkan. Karena itu, semua orang tolong jangan berspekulasi tentang dia. Kata-katanya tentu saja tidak dimaksudkan untuk Zhen Hua. Asosiasi Pandai Besi dan Pemimpin Jiwa tidak memiliki konflik tetapi saling melengkapi. Namun, hubungan Spirit Pagoda dan Battle Soul Hall sangat berbeda. Tang Liyue berbicara dengan senyum di wajahnya. "Senior Zhang, kamu tidak bisa melindungi anakmu terlalu banyak. Kami dari War God Hall tidak pernah mendiskriminasi dirinya. Dia adalah murid Tang Sek. Tapi dia bisa bergabung dengan War God Hall juga untuk melayani federasi." Zhang Xin tetap tersenyum tetapi dia menolak berkomentar. Su Sengkun hendak mengatakan sesuatu. Tapi dia berpikir lebih baik setelah dia melihat sekilas ceria Amorous Duoluo. Dia tidak berani melampaui batas-batasnya di hadapan pria ini. Meskipun dia sendiri adalah salah satu dari 6 anggota peringkat tertinggi dari Pagoda Roh. Amorous Duoluo mungkin adalah Master Wakil Aula Douluo Hall. Tetapi sangat jelas bahwa pria ini tidak jauh berbeda dari Master Aula Douluo. Dia juga seorang pria yang berdiri di puncak dunia. Master Spirit Pagoda pernah berkata bahwa lawan yang paling tidak ingin dia hadapi di benua itu bukanlah Atlas Douluo dari Akademi Shrek, tetapi 2 Master Aula besar dari Sekte Tang. Itu menunjukkan bahwa perkiraannya terhadap 2 Master Aula ini sangat tinggi. Di dapur, ekspresi Mu Ye tampaknya sedikit santai begitu dia menutup pintu. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepuk pundak Tang Wulin. Tang Wulin menyadari apa yang akan dilakukan Mu Ye. Jadi, tentu saja,
Dia tidak akan menghindar. Dia membiarkan telapak tangan Mu Ye memukul bahunya. Dia merasa bahunya menjadi lebih berat ketika kekuatan luar biasa meledak seketika. Tang Wulin belum pernah bertemu Mu Ye untuk waktu yang lebih lama dari Zhen Hua. Dia belum pernah melihat gurunya sejak dia kembali dari Star Luo Kontinen. Mu Yue sedikit terpana sejenak. Dia sudah mempertimbangkan fakta bahwa kekuatan Tang Wulin akan tumbuh. Itulah sebabnya dia memberikan begitu banyak tekanan pada bahunya. Meski begitu, dia sama sekali tidak berharap bahwa Tang Wulin tidak akan bereaksi terhadap tamparannya. Tang Wulin terkikik. Mu Ye mengangkat alisnya saat bibirnya tersenyum palsu. Telapak tangan menekan bahu Tang Wulin tiba-tiba mengerahkan lebih banyak kekuatan. Tang Wulin mencuci kentang. Guru, haruskah saya mengupas kulitnya? Sudut mulut Mu Ye berkedut saat hatinya dipenuhi dengan syok. Bahkan seorang guru jiwa tipe kekuatan sage jiwa pasti akan gagal menahan kekuatan yang baru saja dia terapkan. Namun muridnya tidak direstui. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak melanjutkan karena dia sudah bisa melihat papan lantai di bawah kaki Tang Wulin retak. Mungkin Tang Wulin akan mampu menanggung jumlah yang lebih besar lagi. Tetapi papan lantai tidak akan tahan lagi. Bocah kecil, apa yang sudah kamu makan? Bagaimana kekuatanmu meningkat begitu banyak? Tang Wulin mengangkat bahu. Guru, itu rahasia. Namun, kekuatan saya sudah meningkat 100.000 kilogram sejak terakhir kali. Terlebih lagi, saya bisa merasakannya masih terus berkembang. Sebagai tuan sekte tubuh, Mu Ye selalu dipenuhi dengan kebanggaan tentang kekuatan tubuhnya. Meskipun dia belum menembus level Hyper Dou Luo, dia selalu dibawa asumsi bahwa kekuatan fisiknya berada pada level yang sama dengan limit Dou Luo. Namun, ia mendapati dirinya heran ketika menyaksikan muridnya dengan basis budidaya kurang dari 5 cincin. Dengan kecepatan perkembangan Tang Wulin, ia takut kekuatan muridnya bisa melebihi kekuatannya. Anakku, kamu mengesankan. Saya akan mengajarkan Anda metode pemurnian tubuh sekte tubuh nanti. Dengan kekuatan sebesar milik Anda harus belajar cara mentransfernya. Transfer. Tang Wulin menatap Mu Ye dengan heran. Mu Ye berbicara dengan datar. Kamu memiliki kekuatan 100.000 kilogram. Jadi berapa banyak yang bisa kamu pakai tanpa mendekati lawanmu? Tang Wulin menjawab. Saya harus menggabungkannya dengan senjata lempar. Atau dengan jiwa bela diri atau keterampilan jiwa saya agar dapat menggunakannya dengan lebih efektif. Mu Ye menggelengkan kepalanya. Kekuatan juga merupakan bagian dari energi. Keterampilan jiwa garis keturunan Anda atau keterampilan jiwa bela diri Anda tidak bertentangan itu. Sepertinya Anda memiliki harta terpendam tetapi tidak tahu cara menggali sekarang. Di sisi lain, metode pemurnian tubuh sekte tubuh kami adalah apa yang Anda butuhkan untuk menggali harta Anda. Namun, Anda juga harus tidak terlalu terobsesi dengan kekuatan Anda karena penanaman kekuatan jiwa masih fondasi. Hanya dengan kekuatan jiwa yang besar Anda dapat mengolah hasil 2 kali dengan setengah usaha. Guru Anda terlalu asyik dengan kekuatannya di tahun-tahun itu. Selain terlalu memusatkan perhatian untuk mempelajari Misha sesudahnya. Karena itu, aku bahkan tidak bisa menembus peringkat Hyper Dou Luo sampai sekarang. Ya, Tang Wulin mengangguk dengan tulus. Kata-kata Mu Ye datang dari lubuk hatinya. Tang Wulin mengerti betapa situasinya mempengaruhi dia hanya dengan melihat ekspresinya. Pada kenyataannya, Mu Ye adalah keajaiban tubuh sekte tentang generasinya di masa mudanya. Ia dianggap sebagai orang yang paling mungkin mencapai pangkat pendahulunya. Namun, itu menyusahkan bagi gurunya untuk mendidiknya. Karena ia segera melebihi kekuatan gurunya. Selain itu, dia memiliki banyak hobi sehingga dia melewatkan periode terbaik untuk mengembangkan kekuatan jiwanya. Kalau tidak, dia mungkin telah menjadi batas Dou Luo mengingat kemampuan alaminya. Mu Ye sedang mempersiapkan bahan ketika dia berkata, apakah Anda pernah bertemu dengan Doris yang asmara itu sebelumnya? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Mu Ye berbicara. Sekte Tang benar-benar membuatku tak bisa berkata-kata. Saya tidak berharap mereka akan sangat menghargai Anda. Bangun hubungan yang baik dengan beberapa orang ini jika Anda memiliki kesempatan. Mereka memiliki posisi yang sangat tinggi dalam sekte Tang. Pada kenyataannya, kata-kata mereka lebih berpengaruh daripada Tuan Aula Dou Luo pada banyak kesempatan.
Segel Tangsek Ichevire yang diberikan olehnya adalah item yang sangat beruntung. Jadi Anda harus memegangnya dengan erat. Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru, apa sebenarnya Ichevire Seal? Mengapa semua orang sangat terkejut karenanya? Mu Ye berbicara dengan suara yang dalam. Sekte Tang memiliki sejarah yang jauh lebih lama dari sekte tubuh kita. Sejauh ketika leluhur pertama sekte itu, Tang San, mendominasi benua. Sekte Tang menemukan tanah yang banyak. Lebih tepatnya, ditemukan oleh 1000 tangan Douluo Tang San. Tanah ini tersembunyi dengan baik. Dan dikatakan dijaga ketat oleh rintangan dan racun. Namun, bagian dalamnya melahirkan banyak harta surga dan bumi terbaik. Saya tidak terlalu terbiasa dengan situasi sebenarnya. Tetapi Anda hanya perlu tahu bahwa dua talenta hebat ini, Tang San dan Huo Yuhao, mendapat manfaat dari tanah yang berharga ini. Tang Wulin bahkan lebih ingin tahu tentang segel Ichevire ketika dia mendengar ini. Namun, sangat jelas bahwa Mu Ye juga tidak mengerti keadaan sebenarnya. Mu Ye berbicara. Gunakan sel Ichevire Tang Sekte sesegera mungkin setelah Anda kembali. Saya percaya bahwa bimbingan Amorous Douluo tidak akan pernah menyesatkan Anda. Oh benar, jangan terlalu dekat dengannya. Tang Wulin sedikit bingung karena Mu Ye hanya menasihatinya untuk berteman dengan Amorous Douluo. Namun mengapa dia memintanya untuk tidak mendekati pria itu 1 menit kemudian? Tatapan Mu Ye tampak sedikit aneh. Gelombang energi lembut terpancar dari tubuhnya saat dia mengelilingi Tang Wulin dan dirinya sendiri dan mengisolasi segala sesuatu di luar. Apakah Anda tahu apa judul Master Aula saat ini? Aula Douluo Holtang. Mu Ye bertanya. Bab 864. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa tahu sejak Master Aula Douluo Holtang Sekte selalu menjadi orang yang penuh teka-teki? Meskipun Tang Wulin adalah seorang pejuang saat ini, ia masih dianggap jauh di bawah pejabat tingkat tinggi Tang Sekte. Mu Ye berbicara dengan lembut. Gelarnya adalah Herles. Herles Douluo Chao Dezi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar tentang Master Hall Douluo Hall Tang Sek saat ini. Juga nama Master Sekte Tang Sek. Matanya melebar karena terkejut. Apakah Anda sudah berhasil mengaitkan sesuatu? Mata Mu Ye berkedip-kedip dengan cahaya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan linglung. Douluo tak berperasaan. Asmara Douluo. Mu Ye berbicara. Hidup bisa tidak berperasaan tetapi Anda mungkin masih bertemu orang-orang yang penuh gairah. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk yang tak berperasaan. Legenda mengatakan bahwa Douluo Asmara dan Douluo Herles batuk. Tidak perlu bagiku untuk menjelaskan lagi, kan? Tang Wulin membelalakkan matanya langsung. Jadi maksudmu, kedua pria itu gay? Ya. Mu Ye mengangkat alisnya. Jangan pernah menyebutkan ini kepada orang lain selain orang-orang di rumah ini. Ini adalah salah satu rahasia terbesar Tang Sekte. Tang Wulin merasa gelisah. Master Aula Douluo Hall, Herles Douluo dan Master Fish Hall, Amorous Douluo adalah pasangan. Ini, Guru, apakah informasimu dapat dipercaya? Tang Wulin bertanya pada Mu Ye. Tidak dapat diandalkan. Tentu saja. Mu Ye berbicara dengan cara yang rasional dan alami. Tang Wulin hampir memuntahkan seteguk darah karena marah. Mengapa kamu masih mengatakan bahwa jika itu tidak dapat diandalkan? Bukankah kamu takut? Mu Ye tertawa dan berbicara. Aku hanya menarik kakimu. Selain itu bukan rumor yang tidak berdasar karena itu adalah legenda. Tentu ada beberapa alasan di balik ini. Sebagai contoh, Douluo yang tak berperasaan dan Douluo yang asmara tidak pernah menikah menurut pengetahuan saya. Mereka berdua berasal dari generasi talenta hebat sehingga tentu saja ada banyak wanita luar biasa yang menyukai mereka. Mungkinkah tidak ada yang mereka sukai? Juga, kedua pria ini memiliki hubungan yang sangat dekat selama ini. Mereka hidup berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain selama tahun-tahun awal dan melakukan tindakan keberanian untuk Sekte Tang. Judul-judul mereka juga tidak jelas. Tang Wulin menghela nafas lega dan berkata, "Kamu hanya membuat tuduhan yang tidak berdasar." Mu Ye terkikik. The Douluo Asmara menyebarkan cinta di mana-mana sementara Douluo Herles tidak pernah memiliki skandal.
Legenda mengatakan bahwa Douluo Asmara menikmati kesenangan duniawi untuk menyembunyikan hubungannya dengan Douluo Herles. Saya tidak tahu banyak tentang detail spesifiknya. Tapi bagaimanapun juga mereka tidak dianggap normal. Tang Wulin batuk kering. Lebih baik baginya untuk tidak bergabung dalam percakapan seniornya. Dia tahu bahwa Muye tidak memiliki niat buruk meskipun Muye cukup vokal selama percakapan. Bagaimanapun, Body Sek dan Tang Sek berada dalam persaingan selama tahun-tahun awal. Tubuh sekte menjadi kurang mendominasi sementara Tang Sekte tumbuh lebih besar dan lebih kuat dengan berlalunya waktu. Hubungan antara dua sekte sudah tegang sejak sebelumnya. Keterampilan kuliner Muye benar-benar bagus. Selain bahan-bahannya yang sangat lezat, ia meramu meja yang penuh dengan makanan lezat untuk makan siang. Zhen Hua mengundang para tamu untuk duduk. Douluo Amorous. Zhang Xin tidak diragukan lagi mengambil kursi tuan rumah karena ia memegang posisi tertinggi di antara kelompok orang. Tang Wulin secara alami duduk di kursi paling junior di meja. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia membiarkan kesempatan yang indah lewat ketika dia melihat makanan lezat yang memenuhi meja makan. Dia tidak bisa hanya memakan makanan lezat dengan begitu banyak senior di sekitar. Karena itu, dia hanya bisa berpesta pora. Zhen Hua menemukan sebotol anggur yang kemasannya sudah tua dari suatu tempat yang tidak diketahui. Dia menuangkan secangkir untuk semua orang termasuk Tang Wulin juga. Botol anggur darah naga saya memiliki sejarah yang sangat panjang. Jadi saya selalu enggan meminumnya. Itu diberikan oleh seorang teman baik saat itu. Hari ini adalah hari yang tepat untuk menikmatinya. Anggur itu berwarna kuning dengan aroma samar. Aroma itu istimewa karena aromanya mirip dengan cendana dan bahkan sedikit seperti kayu gaharu. Tang Wulin minum untuk dirinya sendiri. Dia belum pernah mencicipi anggur. Jadi dia ingin tahu. Bersorak untuk senior Zhang dan semua teman baikku. Zhen Hua mengangkat cangkirnya saat dia bersulang. Zhang Xin tersenyum sambil mengangkat cangkir. Anggur darah naga. Ini pasti barang bagus. Saya belum mencicipi apapun selama bertahun-tahun. Baunya seperti darah naga Scarlet Dragon. Kuat dan wangi dengan esensi elemen api tebal. Ini baik untuk mengeluarkan energi jahat yang mengerikan dan memperkuat esensi darah seseorang. Selain itu baik untuk memelihara kejantanan seseorang. Selain Tang Wulin, para lelaki lain judul Douluos tersenyum ramah ketika mendengar kata-kata memelihara kejantanan. Zhen Hua mengacungkan jempol. Senior Zhang benar-benar ahli. Cheer. Dia yang pertama mengosongkan cangkirnya. Anggur darah naga. Tang Wulin memandang penasaran pada anggur di dalam cawan. Dia juga mengosongkan cangkirnya ketika dia melihat semua orang mengosongkan cangkir mereka. Anggur darah naga terasa manis dan menyenangkan. Tetapi sangat kuat. Tang Wulin merasakan gelombang panas menyebar di dadanya secara instan. Diikuti oleh perasaan cairan hangat yang mengalir ke perutnya. Semua pori-pori di tubuhnya tampak terbuka di saat berikutnya. 2 bercak merah terlihat di pipinya sementara penglihatannya menjadi kabur. Anggur yang kuat. Rasanya sangat nyaman. Dia merasakan tubuhnya mulai rileks saat ini. Dia merasa seolah-olah tulang, meridian, garis keturunan, dan kulitnya diremajakan. Seluruh tubuhnya terasa hangat dan tidak jelas. Segera, kulitnya memerah dengan lapisan kemerahan. Dia melihat ke judul Douluos sekali lagi dan menemukan bahwa mereka tampak tidak berbeda dari biasanya. Tidak ada keraguan bahwa ada perbedaan antara kekuatan mereka. Energi yang terkandung dalam anggur darah naga begitu kuat sehingga Tang Wulin tidak mampu menyerap energi secara instan dengan basis budidayanya. Namun, tiba-tiba, Tang Wulin mendengar suara dentang memancar dari tubuhnya. Segera setelah itu, esensi darahnya mulai melonjak liar sementara seluruh tubuhnya menegang. Oh tidak, tampaknya ada masalah. Segel lapisan ke-9-nya baru saja rusak. Anggur darah naga telah merangsang aura garis keturunan yang terus-menerus ditekan oleh Tang Wulin. Itu memecahkan segel lapisan ke-9 Golden Dragon King sekaligus. Ketika aura garis keturunannya muncul tiba-tiba. Sebenarnya, Tang Wulin tidak tahu banyak tentang anggur darah naga. Kalau tidak, dia tidak akan meminumnya. Anggur darah naga, tentu saja, adalah minuman bergizi yang manjur. Zhen Hua telah menyajikannya sebagai sikap sopan.
Tetapi minuman itu tidak dimaksudkan untuk semua orang. Tang Wulin meminumnya tanpa mengetahui efek bergizinya akan sangat manjur. Meskipun dia memiliki garis keturunan Raja Naga Emas, darah Scarlet Dragon juga berasal dari naga sejati. Namun, pangkat Scarlet Dragon lebih rendah daripada Golden Dragon King. Bagaimana mungkin garis keturunan Raja Naga Emas tidak marah dengan kehadiran garis keturunan Scarlet Dragon? Meskipun anggur darah naga dikonsumsi sebagai minuman, garis keturunan Raja Naga Emas segera menjadi panik. Selanjutnya, itu cukup mudah bagi aura garis keturunan Raja Naga Emas untuk menembus segel lapisan ke-9 yang sudah genting sekaligus. Tang Wulin memerah merah di pipinya saat sebelumnya. Sekarang, fluktuasi energi yang hebat meledak dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Sisik emas muncul di kulitnya dan menutupi seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Tang Wulin sudah mampu menutupi seluruh tubuhnya dengan sisik emas tanpa menggunakan tubuh naga emas setelah 8 pertama dari 18 segel Raja Naga Emas rusak. Saat ini, memecahkan segel ke-9 akan menjadi semir terakhir pada sisiknya. Aura garis keturunan yang intens melonjak sementara raungan naga rendah mulai memancar keluar dari getaran garis keturunan Tang Wulin. Kursi di bawahnya hancur seketika, dan dia mendarat di tanah. Tang Wulin tidak khawatir tentang hal lain pada saat ini. Dia mengendalikan tubuhnya dengan susah payah dengan duduk bersila di tanah. Karena dia telah dilengkapi dengan kemampuan untuk memecahkan segel lapisan ke-9. Dia bisa menstabilkan dirinya pada saat genting. Kalau tidak, dia akan terbaring di tanah dengan rasa sakit yang sama dengan episode sebelumnya tentang memecahkan segel. Kelompok judul Douluo juga terkejut. Su Sengkun berbicara dengan heran. Brother Zhenhua, anggur Anda agak terlalu kuat ya, anak. Zhenhua juga terkejut. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia memandang Tang Wulin. Seharusnya tidak. Meskipun anggur darah naga kuat, Tang Wulin harus mampu menahan sejumlah kecil dengan kualitas fisiknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah basis kultivasinya telah mencapai ketenangan dan akan mengalami terobosan? Itu juga tidak benar. Kekuatan jiwanya seharusnya baru saja mencapai peringkat 50 baru-baru ini. Jadi masih ada celah besar sebelum kemacetan berikutnya. Bukan kekuatan jiwanya. Zhang Xin berjalan ke sisi Tang Wulin menyipitkan matanya. Itu harus menjadi terobosan yang mirip dengan kemampuannya. Tapi itu bukan kekuatan jiwanya tetapi perubahan aura garis keturunannya. Itu adalah energi yang sangat mendominasi yang anehnya sesuai dengan tubuhnya sepenuhnya. Mu Ye berjalan ke sisi Tang Wulin juga. Dia paling memahami situasi Tang Wulin. Dia tahu bahwa garis keturunan di tubuhnya adalah tipe naga. Dan itu mungkin dipicu oleh anggur darah naga. Namun, Zhang Xin tidak bisa memastikan apakah Tang Wulin dalam bahaya atau tidak. Mu Ye, di sisi lain, berpikir bahwa itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Lambat laun, Tang Wulin menjadi lebih tenang. Dan ia tampak baik-baik saja. Zhang Xin tersenyum. Baiklah. Mari kita lanjutkan makan kita. Mungkin dia akan pulih pada saat kita selesai makan. Tang Wulin bisa merasakan esensi Raja Naga Emas yang tumbuh di tubuhnya seperti ledakan saat ini. Setelah bagian terakhir dari tubuhnya ditutupi sisik naga emas, itu membentuk sirkulasi energi khusus pada kulitnya yang terus diproduksi. Bab 865. Energi garis keturunan Tang Wulin sangat kuat selama ini. Tetapi ia membutuhkan makanan dalam jumlah besar sebagai bahan tambahan. Sebagian besar energi garis keturunannya akan dikonsumsi setiap kali digunakan. Dan ia akan berada dalam kondisi lemah setelah habis. Namun, kali ini terasa berbeda. Energi garis keturunan yang bergelombang mulai membentuk vortisitas ajaib di permukaan kulitnya. Vortisitas ini dan sirkulasi kekuatan jiwa metode misterius surgawi di meridiannya tidak saling bertentangan. Sebaliknya, porsi kekuatan garis keturunan yang awalnya disimpan di meridiannya perlahan-lahan diserap oleh kulitnya. Kekuatan garis darah beredar di bawah kulitnya sementara kekuatan jiwa bersirkulasi di meridiannya. Reaksi aneh mulai muncul ketika sirkulasi ganda ini dipisahkan secara terus-menerus. Pertama-tama, kekuatan jiwa metode surga misterius Tang Wulin beredar dengan cara yang bahkan lebih halus dari sebelumnya. Kecepatan peredarannya mulai meningkat ketika pusaran jiwanya berputar dengan lancar.
Titik terendah dari vortex mulai berkedip-kedip dengan pancaran mengilap ketika mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian, kekuatan garis keturunan menjadi terpisah dengan sendirinya. Sirkulasinya menjadi sama mulusnya. Tetapi yang lebih penting, kekuatan garis darah terbentuk menjadi sirkulasi yang terpisah dengan sendirinya. Perlahan-lahan, aura keturunannya terangkat seperti ketika dia mengolah kekuatan jiwanya. Sirkulasi ganda berjalan secara progresif dari cara berombak awalnya menjadi proses yang mulus. Kedua kekuatan itu tampaknya tidak saling mengganggu. Bahkan, mereka saling melengkapi secara halus. Kekuatan garis keturunan tebal dan kuat di luar sementara kekuatan jiwa metode misterius surga sedang dihasilkan tanpa henti di dalam. Kedua kekuatan itu melonjak terus-menerus seperti arus bergelombang di sepanjang sungai Yangtze. Segel ke-9 Raja Naga Emas yang sudah rusak menghasilkan cincin cahaya keemasan karena menstabilkan sirkulasi aura garis keturunan di luar tubuhnya sehingga Tang Wulin merasa seperti baru dilahirkan kembali. Dia merasakan naga emas raksasa yang tampaknya melompat ke langit di dunia rohaninya. Naga itu menggantung di atas lautan rohnya. Ada 9 titik cahaya keemasan berkilauan dari kepala naga ke ekornya yang membuatnya tampak garang dan gagah. Itu adalah aura mengerikan yang tak terlukiskan. Tampaknya memenuhi seluruh dunia hingga ke ujungnya. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin merasakan sombong yang berasal dari energi Raja Naga Emas. Kekuatannya yang angkuh menang atas segalanya dan mendominasi semua bentuk kehidupan di dunia. Rasanya seolah tidak lagi tidur seperti sebelumnya. Bahkan, rasanya seolah-olah semuanya harus menyerahkan diri sebelum itu. Garis keturunan Raja Naga Emas di tubuhnya sepertinya menjadi hidup. Itu benar-benar berubah menjadi Raja Naga Emas yang memerintah dengan bebas saat melihat ke bawah pada dunia di bawahnya. Bahkan terasa seperti akan berlari keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Tang Wulin akhirnya mengerti mengapa Old Tang mengatakan bahwa 9 yang terakhir dari segel garis keturunan Raja Naga Emas benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Bagaimana bisa Raja Naga Emas yang sedang tidur dibandingkan dengan Raja Naga Emas yang terbangun? Sepertinya dia perlu menjinakkan Raja Naga Emas untuk terus menyerap energi yang terkandung dalam segel Raja Naga Emas di masa depan. Bahaya yang akan dia hadapi sangat menakutkan. Tang Wulin menghirup udara dingin saat dia merasa khawatir. Namun, dia bisa merasakan bahwa 9 segel Raja Naga Emas yang terakhir lebih kuat dari 9 segel sebelumnya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, akan sangat sulit untuk menembus segel. Demikian pula, akan sama sulit bagi energi di dalam segel untuk pecah. Bagaimanapun, ia akan memiliki banyak peluang dan waktu untuk persiapan. Kekuatan jiwa metode misterius surga dan energi garis keturunan Raja Naga Emas beredar selama 49 siklus sebelum kembali secara terpisah. Kekuatan jiwa metode misterius surga dikumpulkan di pusaran kekuatan jiwanya sementara kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dikumpulkan di sekitar dada Tang Wulin dan tampaknya membentuk kepusaran lain juga. Itu adalah pusaran emas yang terletak di dadanya. Sekelompok orang yang duduk di sampingnya makan mereka bisa melihat dada Tang Wulin bersinar. Cincin cahaya keemasan mekar keluar dari dadanya sehingga pakaiannya bahkan tidak bisa menyembunyikannya. Aura Tang Wulin terus meningkat tanpa berhenti. Dia hanya memiliki keterampilan jiwa 5 cincin di antara sekelompok orang yang merupakan generasi talenta hebat. Namun, mereka semua merasakan gelombang kekuatan kuat yang memancar dari tubuhnya. Itu tidak mungkin bahwa kekuatan yang memaksa datang dari kekuatan sumbernya, melainkan berasal dari garis keturunannya. Aura keturunan bocah itu bahkan lebih kuat dari milikmu. Saya tidak mengacu pada energi dalam garis keturunannya tetapi aura asal. Mata Zhen Hua bersinar terang saat dia berkata kepada Mu Ye di sisinya. Mu Ye juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aku juga bisa merasakannya. Saya tidak berharap garis keturunannya terus berkembang. Saya pikir garis keturunannya sudah sepenuhnya dibuka oleh saya pada awalnya. Dia mengungkapkan dirinya yang sebenarnya sekarang. Aura garis keturunannya membentuk sirkulasi diri dan itu menarik. Douluo yang asyik. Zhang Xin menyipitkan matanya ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini menandakan bahwa aura garis keturunannya mungkin bisa seperti kekuatan jiwa yang mengembun menjadi sesuatu yang mirip dengan inti jiwa. Belum ada guru jiwa yang mampu melakukan ini menurut rekaman kuno Tang Sek.
Mungkinkah sebagian dari garis keturunan anak ini milik binatang buas? Kalian semua harus tahu bahwa itu mungkin bagi binatang buas untuk mengembun inti jiwa setelah hewan buas mengolah menjadi basis budidaya 10.000 tahun. Sebagian besar inti jiwa mereka berasal dari garis keturunan mereka yang berbeda dari tuan jiwa. Setelah binatang jiwa mati, inti jiwa akan berubah menjadi cincin jiwa, sementara inti jiwa yang paling kuat atau istimewa bahkan dapat mempengaruhi kerangkanya untuk berevolusi menjadi tulang jiwa. Zhenhua tiba-tiba berbicara dengan Zhang Xin dan semua orang di tempat kejadian dengan sungguh-sungguh. Saya punya permintaan. Saya harap semua orang bisa menyimpan rahasia untuk keponakan murid saya. Saya tidak ingin federasi membawanya pergi dan menjadikannya subjek ujian. Zhang Xin tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Mungkin itu masalahnya jika itu orang lain. Tetapi bukan dia. Dia dari Tang Sekte. Tidak hanya itu. Dia juga penerus Tang Sekte masa depan yang pasti akan memasuki Worship Hall atau bahkan Douluo Hall. Selain itu, jangan lupa dia juga salah satu dari Shrek Seven Monsters generasi ini. Apakah Anda berpikir bahwa Shrek Academy akan memungkinkan siswa untuk menjadi subjek ujian? Saat dia mengatakan itu, pandangannya menyapu beberapa orang dari Spirit Pagoda dan Battle Soul Hall secara alami. Dia belum melepaskan sikapnya yang mengesankan. Tetapi orang-orang itu sudah merasa takut. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Zhang Xin tidak hanya mewakili dirinya sendiri tetapi seluruh sekte Tang. Kamu melewatkan satu hal. Dia juga anggota Body Sect dan pewaris resmiku. Mu Ye berbicara dengan sedikit kesombongan. Zhang Xin meliriknya. Dia tersenyum tenang tetapi tidak berbicara lagi. Terus terang, Mu Ye sedikit bermasalah dan bahkan memelototi Zhenhua karena marah. Jika bukan karena anggur darah naga Zhenhua, Tang Wulin tidak akan terlalu banyak mengekspos dirinya hari ini sebelum begitu banyak kelompok besar. Eksposurnya kali ini tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Mu Ye sedang mencari cara untuk menculik Tang Wulin di masa depan sehingga Tang Wulin bisa mewarisi posisi Master Sekte Body Sect. Itu hanya karena basis budidaya Tang Wulin masih di bawah harapan saat ini bahwa Mu Ye tidak terlalu terburu-buru. Meskipun demikian, Tang Wulin sudah ditargetkan oleh Zhang Xin. Jadi Tang Wulin secara alami akan menjadi perhatian pejabat tinggi Sekte Tang. Zhang Xin telah melewati Tang Api es Sekte Tang Wulin pada Tang Sekte sebelumnya. Jadi kemungkinan besar dia memperhatikan ciri khas anak ini. Zhenhua tampak tidak bersalah. Meskipun hatinya gembira. Keponakan muridnya mirip dengan seekor naga yang bersembunyi di perairan yang dalam. Tang Wulin mungkin bisa melayang ke langit sekaligus jika dia ingin melakukannya. Anak itu memiliki mental yang stabil dan tenang. Tidak hanya dia rendah hati dan lembut. Dia menjadi lebih tegas dalam perkembangannya. Zhenhua sangat menyesal karena akan lebih baik hari ini tanpa kehadiran Battle Soul Hall dan perwakilan Pagoda Roh. Kelompok orang telah minum 3 gelas anggur masing-masing sebelum Tang Wulin menghela napas lega dan perlahan membuka matanya. Aura dari tubuhnya ditarik ketika semuanya kembali normal. Dalam sepersekian detik ketika dia membuka matanya, sekelompok orang melihat aliran cahaya terang melintas di matanya. Bersambung.